perjalanannya mungkin panjang ya. Iya. Jadi dari kisah saya dulu, saya berkelana, saya lalang buana, saya melakukan pertapaan, saya melakukan persemedian, saya ritual ke sana kemari. Sebetulnya saya nggak berangan-angan memiliki jenglot, memiliki batara karang, saya nggak berangan-angan di situ. Iya. Tapi ketika saya bertapa di Gunung Galunggung, saya melihat ada sosok kehadiran. Waktu itu saya bersemedi jam 12 malam, jam 3 saya ditemui sama dia. Ada wujud kepala 2, kepala serigala, dia datang temuin saya dan dia mengatakan, kamu siapa? Kok kamu berani menginjakan wilayah saya? Nah, saya bilang sama dia, lah kamu siapa? Saya penguasa yang ada di Gunung Galunggung. Setelah saya melakukan meditasi, olah batin, olah rasa kan di situ, dia menampakkan wujudnya dan dia memberitahu saya di mana tata letak dia berada. Saya telusuri di situ, saya telusuri. Dan alangkah terkejutnya saya ketika saya mau mendapatkan dia, ada tragedi yang mungkin ada rekaman yang sulit untuk saya katakan. Karena itu memang menyangkut nyawa teman saya sendiri. Kalau pas waktu itu, saya waktu naik, saya ketika mau ngambil di lereng tebing, teman saya itu tragedi. Tragedi apa? Ya kurang sedikit dia masuk ke dalam jurang gitu. Tapi selamat? Tapi dia selamat. Selamat ya? Jadi waktu saya mengambil dia ini, sebetulnya dia minta 1 nyawa untuk pertukarannya. Subasa jenglot ini. Namun dari Aki sendiri upayanya bagaimana nih? Waktu saya mau mengambil dia, saya lakukan negosiasi. Ya. Negosiasi di hari malam Jumat Kliwon saya datang ke situ, dia belum mau. Karena waktu itu teman saya berkata, kamu kenapa sih? Kamu ke situ ngapain mbah? Kan gitu. Ya. Saya ada sesosok yang menarik saya. Tapi tidak lama tragedi itu akan terjadi. Waktu dia jalan kaki, katanya dia melihat ada sebangsa ular lewat di depan dia. Dan dia melihat sosok perempuan yang memanggil dia untuk datang ke sini. Ketika dia mendatangi sosok perempuan itu, dia hampir tergelincir di dalam jurang. Setelah itu saya putuskan untuk mundur, kita balik. Jumat Kliwon ke depan, 2 bulan ke depan, saya datang lagi ke dia. Dan saya nanya sama dia, saya negosiasi lagi. Kalau seumpama kamu tidak minta pertukaran nyawa, apa yang kau minta dari saya? Akhirnya dari Jawa, saya datang ke Jawa Barat, saya bawakan kepala kambing hitam. Kepala kambing hitam dan kaki 4 dari kambing itu sendiri, saya serahkan ke Gunung Galunggung, saya siapkan selamatan dan lain sebagainya, akhirnya dia muncul. Oke, berarti proses pengambilan jenglot ini sendiri tuh banyak, apa sih ya, kayak mengelabui. Betul, gitu ya? banyak mengelabui, banyak menguras tenaga, banyak menguras finansial juga, batin juga, rasa juga, pikiran juga, semua. Karena untuk mendapatkan dia juga kita harus beradu mental. Karena dia mengatakan kalau kamu memang mampu mengalahkan saya akan tunduk padamu. Kalau kamu tidak mampu mengalahkan saya, kamu akan saya ambil. Itu pertaruhannya nyawa kita sendiri. Tetapi setelah semuanya aman, lancar, dan jenglot pun udah Ki Arjuna ambil, layak nggak sih? Untuk apa? Layak dalam arti apa? Untuk Ki Arjuna pergunakan. Oh, untuk saya pergunakan. Kenapa saya mempergunakan dia? Bagi saya mereka layak. Karena mereka memiliki kapasitas yang menurut saya di atas rata-rata dari sebangsa jenglot yang lain. Terutama ada juga yang di sebelah kiri, dia adalah ratunya jenglot. Tapi sebelumnya, kenapa dia saya katakan layak dalam peranan dia membantu saya dalam hal pesugihan? Karena dia pernah berkata sama saya, dia memiliki gudang. Gudang yang dia sembunyikan selama ini, dia memiliki kekayaan yang ada di Gunung Galunggung. Tapi berupa Brono Picis. Yang saya katakan tadi, Brono Picis itu sekantung emas. Emas yang asalnya dari sebangsa jin. Sebetulnya sebangsa jin itu ngambil dari sekeliling rumah yang ada di situ. Jadi kayak anting-anting, gelang, kalung, itu diambil, dia sembunyiin. Dan dia tahu tata letak lokasi di mana dia menimbun harta karun itu. Kamu pernah Ki Arjuna coba nggak? Pernah, saya pernah mencoba mengambil Brono Picis itu, tapi akhirnya saya kembalikan lagi karena ada pertukaran yang dia minta 2 angsa. Jadi laki perempuan yang udah menikah, tapi belum memiliki anak. Dia mintanya itu. Dan dia akan memberikan 1 peti emas. Itu berupa ada potongan cincin, ada kalung, gelang, bermacam-macam ada di situ. Berarti bentuknya perhiasan ya? Bentuknya perhiasan. Jadi dia yang memang menyimpan dari sumber kekayaan dari di Gunung Galunggung itu sendiri. Gitu. Mungkin satunya boleh diperkenalkan. Ini adalah salah satu wujud yang dimana kalau saya ceritakan, ini sebagian dari masa lalu saya, Mbak. Jadi waktu dulu ini bernama Ratu Niang Mangsari.
Dia adalah wujud dari ratu dari bangsa Jenglot. Dan Ratu Niang Mayangsari ini dulunya saya mempelajari ilmu Batara Karang. Dalam hidup saya, karena dulu saya sering dicemooh sama orang, dibully di ini, saya memiliki dendam. Saya memiliki dendam pribadi dengan salah satu orang. Mungkin sampai sekarang masih belum hilang dendam saya. Begitu dendam saya dulu sudah terbalaskan, saya hanya ingin memiliki satu ilmu, yaitu namanya ilmu Aji Batara Karang, ilmu keabadian. Saya tidak ingin mati. Sampai saya menguasai ilmu Aji Pancasona, Aji Rawa Rontek saya kuasai. Dia berasal dari punggung saya sendiri, Mbak, di bagian punggung belakang saya sendiri. Nah, kenapa saya mengatakan itu? Ini ada putusan rambut. Di putusan rambut inilah, digunting. Ya, seperti digunting. Sebetulnya rambutnya dia segini, sama seperti ini. Ketika ini saya potong, disitulah perjanjian saya sama dia tetap berlanjut. Jadi saya mengatakan sama dia, Ratu Niang Mayangsari, kamu akan saya lepaskan dalam wujud ragaku, tapi kamu akan saya wujudkan dalam bentuk fisikmu. Dia saya wujud